Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kali ini kita akan mereview atau membahas soal persamaan dasar akuntansi yang minggu kemarin. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau review sebentar setelah saya lihat beberapa pekerjaan kalian. Nah, yang pertama, ingat saya sarankan kan dari awal pakai penggaris. Masih ada yang belum pakai penggaris, jadi nggak rapih, garisnya miring lah, apalah, pokoknya nggak rapih dilihatnya. Terus yang kedua, pakai buku besar. Kenapa saya sarankan pakai buku besar? Karena nanti kalau kita sudah masuk PDA sampai nanti semester 2 itu akan terus hitung-hitungan atau praktik. Jadi saya sarankan pakai buku besar biar kalian nanti nggak repot sendiri. Kenapa? Ini saya baru kasih soal yang puluhan juta, belum sampai ratusan atau bahkan miliaran sekalipun. Makanya kalau seperti itu kan membutuhkan ruang yang cukup luas ya, atau bukunya yang besar. Makanya saya dari awal kan bilang pelajaran saya pakai buku besar karena biar kalian nggak repot sendiri. Yang ketiga, ketika kalian membuat tabel persamaan dasar akuntansi itu tidak boleh dipisah halaman. Ya, masih ada beberapa anak yang misalkan harta itu di sebelah satu halaman, di sebelah lagi ada utang dan modal, tidak bisa. Ya, tidak diperkenankan seperti itu karena tabel itu satu kesatuan. Kalau perlu di landscape kan ya di landscape kan halaman kalian gitu. Jadi tidak boleh dibagi dua halaman ya. Paham ya? Terus masih ada penulisan angka yang tidak rata kanan. Kemarin kan saya bilang kamu nulis 20 juta sama 1 juta itu tidak sama karena satuan nolnya atau satuan nominalnya juga berbeda. Itu masih saya jumpai beberapa anak yang penulisan 20 juta sama dengan 1 juta, 1 juta sama dengan 100.000 dan seterusnya. Ya, makanya saya bilang penulisan angka itu adalah rata kanan. Terus PDA itu salah satu untuk menyelidiki atau menilai kebenarannya adalah jumlah harta sama dengan hutang plus modal. Nah, gimana saya tahu jumlah kalian sama atau tidak kalau kalian tidak menjumlah? Jadi ada beberapa anak yang hanya memasukkan saja, tapi tidak ada jumlah kas berapa, jumlah tanah berapa, jumlah gedung berapa, itu tidak ada jumlahnya. Nah, kalau seperti itu saya kan nggak ngerti, kalian sudah balance atau sudah seimbang atau belum jumlahnya. Lanjut, terus ada masih yang mengerjakan tidak tutup garis. Kalau di akuntansi kalian bikin tabel, itu tabel tidak ditutup garisnya, itu tandanya berarti kalian belum selesai. Ya, jadi diingat kalau kalian sudah membuka garis, kalau sudah selesai ya ditutup garisnya itu, jangan dibiarkan begitu saja. Karena artinya berarti pekerjaan kalian belum selesai. Paham ya? Itu beberapa review atau sedikit koreksi secara teknis dari saya. Beberapa juga sudah ada yang benar ya. Jadi saya harap karena ini baru latihan pertama saya maklumi. Tapi nanti kalau misal sudah sampai 3 kali atau 5 kali atau bahkan 10 kali, saya harap kesalahan-kesalahan itu sudah tidak terjadi lagi. Paham ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut langsung ke pembahasan soal yang kemarin, yaitu yang Host Amin ya. Dia mendirikan real estate yang diberi nama Host Amin. Kita lihat saja soalnya. Nah, Host Amin. Nah, ingat kalau kalian bikin PDA atau persamaan dasar akuntansi, yang pertama kalian harus bikin adalah judul tabel. Kalau di akuntansi nanti mau bikin tabel apapun harus ada judulnya, jangan kosong karena itu adalah identitas. Nah, judul tabel ini juga ada aturannya. Jadi yang pertama kalian tulis adalah nama perusahaannya, ya, Host Amin. Nah, terus yang kedua, tabel apa itu namanya? Nah, di sini karena namanya tabel persamaan dasar akuntansi, jadi tulis persamaan dasar akuntansi.
Yang ketiga itu adalah periodenya kapan. Nah, untuk yang nama perusahaan dan periode nanti menyesuaikan soal, tergantung nama perusahaannya apa dan periodenya kapan. Bisa aja Juli 2020 atau Desember 2019. Jadi tergantung nanti soalnya. Paham ya untuk judul ya? Selanjutnya, nah, kemarin masih ada yang pertama sendiri itu salah kaprah. Kenapa? Kalian bikinnya satu per satu. Tidak, saya kemarin menjelaskan satu per satu untuk mempermudah pemahaman kalian terlebih dahulu. Jadi begitu ada soal nomor 1 langsung dibikin tabel. Itu biar kalian paham dulu. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah latihan soal, ya langsung bikinnya seperti ini, jadi satu tabel. Dan yang perlu digarisbawahi adalah rumus PDA adalah harta sama dengan utang plus modal. Nah, komponen harta atau anggota harta ini nanti tergantung soalnya apa. Jadi bukan mutlak seperti yang kemarin saya contohkan, ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tidak. Itu tergantung soalnya nanti isinya apa. Nah, yang kemarin juga masih ada beberapa anak yang ada piutang, perlengkapan, peralatan. Nah, padahal di soal nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kalian mau masukin kemana? Kan bingung. Padahal saya jelas-jelas di soal itu sudah menyediakan yang harus kalian susun apa? Ada harta, anggotanya kas, gedung, tanah, utang, utang usaha, modal, modal amin. Jadi, anggota harta, utang, dan modal itu biasanya tergantung soalnya. Jadi, penjelasan saya yang kemarin ada kas, piutang, perlengkapan itu ya tidak mutlak isinya itu. Paham ya? Jadi jangan bingung. Jadi jangan menyulitkan diri sendiri. Orang nggak ada piutang, ngapain di sini ditulis piutang? Otomatis kan kalian melakukan hal yang sia-sia. Di sini nggak bakal ada piutang hartanya karena memang nggak ada. Jadi sekali lagi saya tekankan, komponen harta, utang, modal itu tergantung soalnya. Jadi bukan mutlak seperti yang kemarin saya contohkan ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Nah, seperti contoh yang soal ini, kan nggak ada piutang, nggak ada perlengkapan, nggak ada peralatan. Adanya gedung dan tanah. Paham ya? Terus, untuk mempermudah kalian, nah kalian bisa menambahkan kolom ini, yaitu untuk mempermudah, oh nomor 1 jawabannya ini, oh nomor 2 jawabannya ini. Paham ya? Nah, yang dimaksud rata kanan adalah yang seperti ini. Jadi penulisan 20.000, 7 juta, 1 juta, sampai 200.000 itu beda. Tapi dia rata kanan sesuai urutan nominal. Terus, masih ada kalau tanda minus atau dia artinya berkurang masih ada pakai minus. Padahal saya bilang kalau di akuntansi tanda itu minus atau berkurang adalah memakai tanda kurung. Nih seperti ini, 7 juta berarti artinya berkurang. Tanah 7 juta berarti di sini artinya bertambah. Jadi jangan ditulis plus, jangan ditulis minus, cukup bedakan dengan tanda kurung atau tidak. Paham ya? Ya, langsung kita ke soalnya, kita analisis bareng-bareng satu persatu ya. Yang pertama itu Amin mendirikan sebuah perusahaan dengan nama host Amin di bidang real estate pada tanggal 3 Januari dengan menyertakan uang pribadinya sebesar 20 juta. Nah, karena ini dapat modal dari Amin, otomatis uangnya kan bertambah ya karena kamu dapat modal. Ingat, kas itu adalah uang tunai, uang yang nyata atau uang yang kamu pegang. Ketika dapat setoran modal dari pemilik, ya kasnya bertambah atau uangmu bertambah, modal Aminnya juga bertambah. Paham ya? Lanjut, nomor 2. Perusahaan Amin membeli sebidang tanah seharga 7 juta secara tunai. Kalau kamu beli tanah cash, berarti kan uangmu berkurang ya, atau kasnya berkurang. Nah, berarti tulis di sini kasnya berkurang 7 juta. Karena kamu beli tanah, ya tanahmu jadi bertambah senilai 7
juta. Untuk utang dan modal tidak terpengaruh. Lanjut, nomor 3. Perusahaan Amin membeli sebuah gedung seharga 10 juta. Pembayaran sebesar 3 juta secara tunai, 7 juta secara kredit. Nah, berarti di sini Amin itu beli gedung harganya 10 juta. Nah, 3 juta dia bayarnya cash atau langsung bayar. Otomatis kalau 3 juta bayarnya cash, uangnya Amin berarti kan berkurang. Tapi bukan berkurang 10 juta. Karena dia bayarnya hanya 3 juta yang cash. Taruhlah di kasnya berkurang 3 juta. Gedungnya bertambah sebesar 10 juta. Sisanya kemana, Bu? Sisanya berarti masuk utang usaha. Asumsinya berarti di sini Amir masih punya utang sebesar 7 juta. Karena beli tanah dia nggak full cash, tapi sebagian cash, sebagian kredit. Paham ya? Lanjut yang nomor 4. Perusahaan Amin menerima komisi dari Firma Jaya yang merupakan rekanan perusahaan itu sebesar 1 juta. Nah, menerima komisi berarti artinya dia menerima uang. Kalau kamu menerima uang, kasmu kan bertambah 1 juta, modalmu juga bertambah 1 juta. Paham? Lanjut, nomor 5. Perusahaan Amin membayar gaji karyawan sebesar 200.000. Kalau kamu bayar gaji orang, berarti kan uangmu berkurang. Kalau uangmu berkurang, taruh di kas sebesar 200.000. Modalmu juga berkurang sebesar 200.000 karena sudah untuk bayar gaji karyawan. Lanjut, nomor 6. Nomor 6, perusahaan Amin membayar angsuran utang sebesar 2 juta berikut bunganya 3 juta. Nah, ini kemarin ada beberapa anak yang nanya ke saya ya. Nah, kalau kamu bayar utang biasanya kan dikenakan bunga. Nah, otomatis kalau kamu bayar utang kan uangmu berkurang. Iya enggak? Alhasil kasnya berkurang dong, 2.300.000. Utangmu juga berkurang, tapi bukan sebesar 2.300.000 karena di sini utangmu yang dibayar adalah 2.300.000. Itu bukan utang, tapi adalah bunga pinjaman. Sehingga yang ditulis di utang usaha hanya 2 juta. Terus 300-nya ditaruh di mana, Bu? 300-nya mengurangi modal Amin karena ini dianggap sebagai biaya tambahan ketika kamu bayar utang, tapi bukan berarti utang usahamu di sini 2.300.000. Ingat 300 itu adalah bunga pinjamannya, bukan utang yang termasuk 2 juta. Paham ya? Lanjut. Nomor 7. Untuk keperluan sekolah anaknya, Tuan Amin mengambil uang perusahaan sebesar 600.000. Nah, kalau di sini pengambilan pribadi oleh pemilik, kemarin namanya prive. Kalau diambil, otomatis kan uangnya berkurang atau kasnya berkurang sebesar 600.000. Modalnya juga berkurang sebesar 600.000 karena diambil oleh Amin. Lanjut, nomor 8. Perusahaan Amin menjual sebagian tanahnya 2.500.000 secara tunai. Kalau kamu menjual sesuatu atau menjual barang atau menjual tanah, kan kamu akan dapat uang ya. Berarti kasmu atau uangmu bertambah 2.500.000. Tadi dia jual apa? Jual tanah. Berarti tanahmu berkurang karena sudah dijual. Di sini ditulis tanahnya berkurang sebesar 2.500.000. Utang dan modal nggak ngaruh. Nah, itu selesai transaksinya yang ke-8. Nah, langkah selanjutnya kalau kamu sudah selesai memasukkan satu persatu transaksi adalah menjumlahkan per kolom. Nah, saya lihat tadi beberapa masih banyak yang sampai nomor 8 doang, tapi nggak dijumlah. Saya taunya benar dari mana? Salah satunya kan harus balance. Kemarin kan saya bilang kalau jumlah harta 500,
Jumlah utang plus modal juga harus 500. Makanya langkah selanjutnya adalah menjumlahkan per kolom. Kasnya berapa jumlahnya? 10.400.000. Gedungnya berapa? 10 juta. Tanahnya berapa? 4.500.000 karena kan tadi sudah dijual. Utang usahanya berapa? 5 juta karena tadi sudah dibayar 2 juta. Modal Amin berapa? 19.900.000. Nah, kalau sudah diketahui jumlah masing-masing kolom, baik kas, gedung, tanah, utang usaha, atau modal Amin, kalian jumlahkan sesuai rumusnya. Berarti jumlah harta di sini adalah 24.900.000 sama dengan jumlah utang ditambah modal sama, yaitu 24.900.000. Itu yang disebut balance dalam akuntansi atau seimbang. Kemarin kan saya bilang ketika jumlah harta 500.000, jumlah utang plus modal juga harus 500.000. Kalau ini nggak balance atau nggak sama jumlahnya, berarti kamu ada yang salah. Entah salah memasukkan ke transaksi yang lain atau kamu salah menjumlahkan. Ingat ya. Jadi seperti itu besok-besok latihan selanjutnya. Jangan lupa kalau sudah selesai di garis tutup. Jangan dibiarkan melompong atau melongo. Itu tandanya pekerjaan kamu belum selesai. Paham ya? Jadi sekali lagi, nama-nama ini, nama-nama harta apa aja, nama-nama utang apa aja, itu tergantung dari soal. Kemarin kan saya bilang, untuk sementara di awal-awal saya sudah sediakan, kalian hanya tinggal bikin tabel persamaan dasar akuntansi. Tapi nanti kalau kalian sudah pintar, sudah terampil, ya kalian analisis sendiri. Hartanya apa aja nih yang akan berpengaruh, baru kalian bikin tabel. Paham ya? Jadi seperti itu membuat persamaan dasar akuntansi. Sekali lagi, yang belum punya buku besar, beli. Karena nanti kalian akan repot sendiri kalau hanya memakai buku catatan atau buku tulis biasa. Paham ya? Kalau paham, saya rasa untuk hari ini cukup sekian ya penjelasannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.